Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mitra Artawati, saya dari program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah IAIN Kendari semester 5. Oke, kita lanjut ya. Assalamualaikum anak-anakku sekalian. Apa kabarnya hari ini? Baik bukan? Oke, sekarang kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan alam. Oke, sebelum kita belajar, siapa yang tidak hadir hari ini? Oke, hadir semua ya. Bagus. Jadi kita harus rajin pergi di sekolah agar kita bisa menjadi orang yang sukses. Kemudian sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Oke, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi, yang pertama, dengan membaca teks tentang gerak hewan, siswa dapat menyebutkan alat gerak hewan. Yang kedua, dengan kegiatan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok paragraf dalam bacaan secara tepat. Yang ketiga, dengan berdiskusi, siswa dapat menyebutkan pengertian, fungsi, macam-macam, dan alat gerak hewan. Baik anak-anak, kita lanjut ya. Sekarang kita akan belajar tentang gerak hewan. Apa sih itu gerak hewan? Apakah dari anak-anak sekalian ada yang tahu apa itu gerak hewan? Ya, tentunya belum ya. Jadi, organ gerak hewan merupakan salah satu bagian yang paling penting di dalam tubuhnya. Jadi tubuh yang dimaksud dengan tubuhnya yaitu tubuh hewan. Sama seperti manusia yang dapat bergerak dan berpindah tempat. Hewan juga memiliki kelebihan itu untuk dapat bertahan hidup. Jadi hewan mempunyai alat gerak biar hewan tersebut bisa berjalan, bisa berlari. Jadi itu ya. Ya, jadi organ ini sendiri diciptakan untuk bergerak agar hewan dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Manusia juga memiliki gerak hewan. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan fokus membahas mengenai organ gerak hewan. Jadi bukan organ gerak manusia ya anak-anak. Ya. Nah, anak-anakku sekalian, hewan merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang cenderung sama dengan manusia pada organ tubuhnya. Hanya saja perbedaannya terletak pada akal. Hewan tidak memiliki akal, sedangkan manusia memiliki akal. Sehingga hewan hanya akan bergerak sesuai dengan nalurinya saja. Bisa dibilang inilah perbedaan paling mendasar antara hewan dan kita sebagai manusia. Ya, anak-anakku sekalian, gerakan pada hewan dapat terjadi dikarenakan hewan sendiri dibekali dengan organ gerak yang juga dimiliki oleh manusia, namun berbeda dengan gerak manusia hanya terdiri dari dua kaki. Hewan memiliki organ gerak yang berbeda tergantung jenis dan habitatnya. Jadi sekarang Ibu akan membahas tentang yang kedua, yaitu fungsi sistem gerak. Setiap makhluk hidup mempunyai sistem gerak dengan keunikannya masing-masing dan biasanya tidak dimiliki oleh spesies lain. Jadi organ gerak fungsinya yaitu paling fungsi utama dari organ gerak pastinya adalah membantu hewan bergerak melakukan aktivitas atau kegiatannya sehari-hari. Jadi organ gerak pada hewan seperti berjalan, berlari, melompat. Jadi seperti itu ya anak-anak. Oke, sekarang kita lanjut. Ibu akan membahas tentang organ gerak pada hewan dan contoh hewan.
Yang pertama, Ibu akan membahas tentang organ gerak ikan. Ada yang tahu apa itu ikan? Ya, pasti anak-anak sudah ada yang pernah makan ikan ya. Ya, bagus. Jadi, organ gerak ikan merupakan hewan berdarah dingin yang hidup di dalam air, memiliki sisik, dan bergerak menggunakan sirip. Agar ikan mudah bergerak, ikan menskripsikan lendir yang ada pada tubuhnya menjadi licin dan dapat meminimalkan gesekan. Jadi gesekan di mana anak-anak? Jadi gesekan di air ya, bukan di tembok seperti anak-anak ketika bermain. Ya, anak-anak, jadi organ gerak yang kedua yaitu organ gerak ular. Ular termasuk hewan yang bergerak dengan cara yang unik dan berbeda dengan yang lain. Yakni mereka bergerak dengan cara merayap, sebab mereka adalah hewan melata. Mereka bisa merayap di tanah maupun di air. Jadi anak-anak pernah ya lihat ular? Ya, bagus. Jadi ular itu bermacam-macam ya anak-anak. Lalu yang ketiga, organ gerak burung. Nah, apakah anak-anak pernah melihat burung? Ya, burung itu yang suka terbang-terbang ya. Jadi burung termasuk salah satu hewan yang menggunakan alat gerak atau organ gerak yang unik dan berbeda dengan yang lain, sebab burung bergerak di udara alias terbang seperti yang ibu katakan tadi ya, sehingga mereka tidak berjalan atau bergerak di tanah seperti kebanyakan hewan lainnya, karena burung bergerak atau lebih tepatnya terbang dengan sayap. Ya, jadi anak-anak, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Sekarang Ibu mau bertanya siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini. Ya, jadi sekarang Ibu akan menyimpulkan. Tadi kita belajar tentang organ gerak hewan dan fungsinya. Jadi, organ gerak hewan merupakan salah satu bagian yang paling penting di dalam tubuhnya, sama seperti manusia. Jadi tadi kita membahas tentang organ gerak ikan, organ gerak ular, dan organ gerak burung. Jadi pada kesempatan kali ini Ibu tidak memberikan tugas ya anak-anak. Jadi minggu depan kita akan belajar tentang ekosistem. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Amin. Jadi anak-anakku sekalian rajin belajar di rumah ya, agar materi yang Ibu sampaikan tidak mudah dilupa, dan hati-hati di jalan. Dadah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.